Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini barangkali agak lebih khusus daripada kajian biasa, karena ada permintaan dari beberapa orang di antara kita untuk menjelaskan serba ringkas tentang Sya'ban dan nisfu Sya'ban. Sekarang sudah tanggal 12 Sya'ban kalau tidak salah. Berarti hitung-hitung hari Akaid 15 Sya'ban dan Sabtu malam, atau orang ngerjain malam Sabtu, nisfu Sya'ban. Kalau Sya'ban itu hitungnya 30 hari. Kalau tidak ya 14-15. Nah, apakah ada nisfu Sya'ban? Nisfu Sya'ban adalah santai. Apakah hitung bulannya 30 atau 29, tetap ada nisfu Sya'ban. Yang tidak ada nisfu, ya nisfu itu. Maka terlebih dulu kita coba jelaskan serba ringkas lah. Sya'ban itu apa? Dulu orang-orang Arab sebelum kedatangan Nabi atau diangkatnya beliau menjadi Rasul oleh Allah, orang-orang Arab siswa dulu kala memberi nama bulan yang kini namanya bulan-bulan Hijriah. Kadang mereka beri nama bulan itu sesuai dengan keadaan atau masa atau peristiwa yang terjadi ketika mereka beri nama bulan. Contohnya lah bulan Ramadan, bulan ke-9. Mereka kasih nama Ramadan karena musim ketika itu panas yang luar biasa. Jadi ketika mereka akan mengasih nama bulan apa sekarang, kita kasih saja Ramadan karena panas yang luar biasa. Kita tahu Arab Saudi kalau tiba di musim panas bisa melebihi 50 derajat Celcius, kadang 55 sampai malah lebih. Dan kita pernah merasakan itu ketika musim-musim haji. Luar biasa panas. Kadang panas itu bisa membakar. Nah, panas membakar namanya ramidho. Daripada kata ramidho menjadi Ramadan. Panas terik membakar. Cuman orang kadang menjadikannya sebagai dalil dikatakan Ramadan karena membakar dosa. Padahal yang beri nama bulan Ramadan adalah bukan Allah, bukan Rasul, tapi orang-orang nenek moyang orang Arab. Begitu juga ketika mereka beri nama dengan Syawal. Syawal itu meninggi. Musim itu unta-unta betina tidak mau dibuntingi, dikawini oleh unta jantan. Sebagai syarat lalu mereka mengangkat ekornya tinggi-tinggi. Itu musimnya begitu. Musim di mana unta-unta tidak mau
digauli, dibuntingi oleh unta jantan, lalu mereka angkat ekornya. Unta itu mengangkat ekornya tinggi-tinggi. Nama syalatil ibil. Jadi kata Syawal. Syawal meninggi. Mereka beri nama dengan Syawal bulan ke-10 karena unta meninggikan ekornya. Kemudian lahir pula lah paham khurafat, tidak boleh kawin di bulan Syawal. Karena unta saja tidak mau kawin. Ada nanti sialnya, sehingga timbullah tidak boleh kawin di antara dua khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha. Nanti ada pula masalah. Untuk memerantas keyakinan itu, Nabi kawin dengan istrinya di bulan Syawal. Dengan Aisyah beliau kawin di bulan Syawal. Fatimah dengan Ali dengan Fatimah juga di bulan Syawal. Nah, ketika mereka mengasih nama bulan sekarang Sya'ban, di mana mereka dulu setelah bertemu-temu bersua-sua di bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan besar bagi mereka, bulan istimewa. Mereka bertemu-temu, mereka berkumpul, bahkan ada pun perang, dihentikan perang ketika itu. Karena Rajab termasuk bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang dimuliakan oleh orang Arab dahulu dan diakui oleh Islam. Namanya Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang dimuliakan. Ada 4, 3 berturut, 1 terpisah. Yang berturut 3 itu adalah Zulqa'dah, apalagi Zulhijjah, Muharram, 1 Rajab. Rajab terpisah. Rajab itu sudah biasa juga orang dulu melakukan umrah. Nah, setelah mereka berkumpul di bulan Rajab, mereka agungkan, mereka besarkan, mereka muliakan. Kemudian tiba di bulan berikutnya, datang pula hilal baru, bulan baru. Mereka berpisah lagi, berpencar-pencar mencari peruntukan masing-masing. Yang beternak, yang dagang, bahkan nyamun kembali menyamun. Ada yang ke gua-gua, ada yang mencari-cari air. Berpencar-pencar itu namanya tasya'ub. Sya'ab menjadi Sya'ban. Jadi kenapa mereka namai bulan ini bulan Sya'ban? Menurut beberapa ulama ahli bahasa, karena di bulan ini orang Arab seiswa setelah bertemu-temu di bulan Rajab, mereka berpisah-pisah, berpencar-pencar. Lalu mereka kasihlah nama Sya'ban. Sama dengan kita lah, kita akan menemui daerah, menamai daerah baru, kadang-kadang kan sesuai. Kau namanya Koto Baru, Koto Merapak, Koto Aleh, Koto Rampiliang, Koto Ilalang, Koto Tuo, Sidi Koto, macam-macam namanya kan. Jadi mereka namanya itu. Kemudian Islam datang mengukuhkan. Tapi Islam datang tidak membantah semua, mana yang bagus dikukuhkan. Nah, Islam memandang bulan yang dihormati dahulu, bulan-bulan yang dimuliakan dahulu oleh orang-orang Arab seiswa, karena bagus baik, karena ilham mula dapat, mereka dimuliakan Islam. Seperti bulan-bulan suci yang 4 itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka jadilah itu bulan-bulan suci yang 4, di mana kita di bulan-bulan suci yang 4 itu disukai memperbanyak amal saleh, termasuk puasa. Sya'ban juga begitu. Sya'ban termasuk bulan yang dimuliakan, bulan yang diberkahi, bulan yang disukai kita banyak melakukan amal saleh. Nabi sendiri mengatakan, ini dia halaman pertama, hadis daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
lam araka tasumu syahran minasyhur. Tidak pernah aku melihat engkau, araka. Tidaklah araka aku melihatmu ya Rasulullah, engkau berpuasa sebulan daripada bulan-bulan yang ada. Ma tasumu min Sya'ban, yang engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya aku tidak ada melihat engkau puasa banyak, bahkan hampir sepenuh bulan, atau hampir daripada bulan-bulan yang ada, melainkan di bulan Sya'ban. Dilengahkan, dilalaikan oleh kebanyakan manusia, di mana bulan ini terletak antara Rajab dan Sya'ban. Berarti Nabi sendiri yang mengatakan bulan Sya'ban itu sebenarnya mempunyai keutamaan, mempunyai fadilah, mempunyai keistimewaan. Cuman manusia banyak yang lalai memperhatikan keistimewaannya, kemuliaannya, keberkahannya. Yaghfulun nasu anhu, yaghful, lalai. Wahwa, dianya bulan Sya'ban ini syahrun, bulan turfa'u fihi, turfa' diangkat, ditinggikan. Tapi mana sini ditinggikan, diangkat, mana dilaporkan. Dinaikkan padanya bulan ini amal-amal. Amalan-amalan dilaporkan. Dinaikkan ila Rabbil Alamin, kepada Allah Rabb sekalian alam. Dua itu. Pertama, bulan yang dilalaikan, diabaikan, dilengahkan, dicuekkan saja oleh kebanyakan manusia. Satu. Yang kedua, bulan ini diangkat tinggi, dilaporkan kepada Allah amalan-amalan. Bernamalah dia amalan tahunan. Jadi amalan tahunan dilaporkan, dinaikkan ke hadirat Allah oleh para malaikat-malaikat petugas. Kalau amalan harian, asar dan subuh. Kalau amalan mingguan, Senin dan Kamis. Diampunkan dosa mana yang Allah ampuni, diterima mana yang Allah terima. Kecuali orang-orang yang masih bermusuhan sesama saudara, baik saudara senasab ataupun saudara se-Islam. Nanti kita jelaskan. Fa uhibbu, aku suka. Uhibbu, aku suka. An yurfa'a, untuk yurfa' dinaikkan, dilaporkan kepada Allah, amali, amalanku, wa ana sa'ib, sedangkan saya sedang berpuasa. Jadi alasan beliau kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini, bahkan hampir sebulan penuh, antara lain kata beliau, aku suka sekali amalan-amalanku dilaporkan kepada Allah, kepada Rabbil Alamin, aku sedang berpuasa. Alasan yang sama ketika beliau puasa Senin Kamis juga begitu. Aku senang amalanku dilaporkan kepada Allah, aku sedang berpuasa. Maka bernamalah puasa Senin Kamis itu puasa Nabi Muhammad. Puasa sehari, puasa tidak, ya puasa Nabi Daud. Kan ada alasannya itu. Kemudian di sini dijelaskan wa ana shaim, sementara saya puasa. Nah, dijelaskan bahwa berapakah lamanya kita berpuasa dan banyak di bulan Sya'ban. Tidak dihitung. Berapa bisa, berapa mampu, berapa suka. Tapi jangan sebulan penuh. Bertali dia dengan Ramadan. Pisahkan dia dengan Ramadan. Bisa separuh. Atau lanjutkan kebiasaan Senin Kamis. Ya, lanjutkan Senin Kamis kebiasaan. Dua fadilah, Senin Kamisnya dan
Syaban. Atau puasa putih, Ayyamul Bid, hari putih. Pertengahan bulan, hari tarang, bulan sedang, bulan panuh namanya, bulan purnama. Tapi bulan purnama semalam berantuang nama rapi. Puasa 3 kali sebulan. Atau puasa 3 awal, 3 tengah, 3 akhir, itu juga ada. Itu kalau mau puasa Nabi Daud saja boleh. Melanjutkan yang biasa. Diniatkan khusus saya ingin puasa di bulan Syaban, memperbanyak puasa Syaban, boleh juga. Yang penting perbanyak puasa di bulan Syaban tanpa menentukan berapa harinya. Itu satu, kan? Lalu kemudian dalam hadis di bawahnya mana ini? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari 1969 dan riwayat Imam Muslim 1156 dari Aisyah istri beliau. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu. Rasulullah itu berpuasa hatta naqul, hingga sampai-sampai kami mengatakan la yuftiru, beliau tidak berbuka. Kenapa? Ya, karena saking seringnya berpuasa. Padahal beliau tidak tiap hari puasa, cuma karena sering puasa. Sampai-sampai kami katakan beliau tidak pernah berbuka di siang hari. Juga termasuk beliau berpuasa ketika tidak ada yang akan dimakan. Kalau begitu saya puasa saja, kata beliau kan. Jangan cari suami seperti itu, tidak akan ketemu. Idam kepala suami itu. Karena kita tidak Aisyah. Kita tidak Aisyah. Kita. Sesuaikanlah kita dengan kitanya. Siapa kita? Ya kita. Suami kita? Iya, suami kita juga, tidak Nabi Muhammad ya. Akui saja suami kita itu suami kita. Jadi kadang-kadang beliau tidak ada yang akan dimakan, tidak berasap dapur, ya saya puasa saja. Itu puasa sunat. Sebab puasa sunat tidak apa-apa tidak diniatkan malam harinya. Pagi-pagi sudah salat subuh, pulang ke rumah, dilihat calik dapur tidak beresok, tungku tidak terjarang, kuali nak terjarang, tungku ndak ada, terletak sinan baru segala macam, ya. Yalah, puasa lah dan. Kalau terkai kau besok ada cara yang kau tu ndak sudah. Kan, tu Nabi. Kadang beliau berpuasa. Kata Aisyah, wa yuftiru, beliau berbuka. Hampir-hampir pula kami naqul. Hatta naqul, hingga kami mengatakan la yasum, seakan beliau tidak pernah berpuasa. Karena puasa beliau tidak menentu. Arti tidak menentu itu bukan tidak beraturan. Kadang beliau puasa, kadang tidak. Jadi beliau tidak pula puasa setiap hari, tapi tidak pula berbuka setiap hari. Yang rutin Senin, Kamis. Dikatakan beliau puasa Nabi Daud, tidak pula. Cuma begitulah kondisi beliau, kata salah seorang istri beliau, kata Aisyah selanjutnya, fama ra'aitu, maka tidaklah aku melihat Rasulullah itu istakmala menyempurnakan siyama syahrin, puasa sebulan penuh, melainkan Ramadan. Kalau Ramadan beliau penuh, tapi tidak sampai beliau puasa 31. Karena bulan Ramadan atau bulan Arab Hijriah ya 39. Kabarnya diriwayatkan beliau lebih banyak berpuasa dengan jumlah hitungan bulan 29. Beliau puasa Ramadan selama hidup beliau sebanyak berapa kali?
9 kali. 7 kali kabarnya ada 9. Kenapa? Ya beliau meninggal sudah itu. Di tahun ke-10 beliau meninggal. Di bulan Rabiul Awal. Jadi tidak sempat masuk Ramadan. Ya. Jadi beliau puasa sebulan penuh Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu. Dan kata Aisyah, saya juga tidak pernah melihat beliau berpuasa aktsar, yang lebih banyak, aktsara siyaman, lebih banyak beliau berpuasa pada bulan itu melainkan bulan Sya'ban. Jadilah bulan Sya'ban itu bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa di siang harinya. Tidak menjelaskan berapa puasa, tapi tidak sebulan penuh, cuma lebih banyak beliau berpuasa, bahkan hampir mendekati sebulan penuh. Itu khusus Sya'ban tuh, khusus Sya'ban. Terkadang dikatakan beliau puasa 2 bulan penuh, Sya'ban dan Ramadan. Ini bukan berarti sebulan penuh, cuman karena sudah mendominir puasa di bulan Sya'ban, dianggap saja seakan beliau puasa berturut-turut 2 bulan penuh. Itulah kondisi beliau. Itu satu. Kemudian apa saja yang dilakukan bulan Sya'ban? Yang meningkatkan, memperbanyak amal-amal saleh. Amal saleh itu banyak. Puasa, ya puasa sunat. Tiba di salat sunat. Tiba di sedekah sunat. Kalau zakat tergantung dengan kita, haul kita bulan apa. Haul, tahu haul? Haul itu setahun. Kalau kita biasa berzakat di bulan Sya'ban, ya tahun berikutnya Sya'ban juga. Kan hitungannya bukan bulan orang Masehi. Kalau orang Masehi hitungannya Maret. Harus Maret lagi enggak? Hitungannya tahun Hijriah, bulan Qamariyah. Jadi kalau memang kita biasa berzakat di bulan Sya'ban, ya tetap bulan Sya'ban. Jangan tunda sampai Ramadan. Sebab kita menunda hak orang lain yang ada di kita. Menunda karena ada maslahatnya boleh. Apa masalahnya? Karena orangnya belum tiba, atau demi untuk orang itu, bila tunda. Jadi memperbanyak amalan di bulan Sya'ban. Yang tadi bisa salat sunat, tapi salat sunat yang ada disunnahkan. Memperbanyak puasa, ya puasa itu bisa khusus namanya puasa Sya'ban atau puasa bulan Sya'ban, bisa melanjutkan biasa puasa Senin, Kamis, puasa Nabi Daud, atau puasa 3 kali sebulan, atau memperbanyak saja di bulan Sya'ban. Begitu juga sedekah, begitu juga banyak-banyak kita berdoa, berzikir, beristighfar, membaca Quran. Membantu, menolong, melapangkan, meringankan orang lain. Pokoknya memperbanyak bulan di bulan Sya'ban amal sebagai latihan menjelang masuk Ramadan. Karena Sya'ban terkenal juga dengan bulan latihan, bulan persiapan. Ada yang menyamakan atau membuat suatu perumpamaan sama dengan salat sunat sebelum salat fardu. Salat fardu ada qabliyah, ada ba'diyah. Qabliyah sebelum, ba'diyah setelah. Qabliyah itu namanya muqaddimah, namanya pemanasan sebelum masuk salat fardu. Karena langsung saja kita salat fardu nak siap, tiba-tiba setelah selesai aktivitas langsung Allahu Akbar, nak siap. Makanya dia ansur sebelum salat fardu berwudu dulu, salat sunat dulu, langit mereka masuk salat fardu.
Syaban seperti itu. Syaban membiasakan diri puasa. Kalau sudah terbiasa puasa di bulan Syaban, nanti masuk Ramadan, nyola tiba di masih nyolangi lah lancar. Indah ada lantik dalih lai ku puasa tua ku mah banci ancian badan tu nak. Ancian ni tahu? Tu bahasa Cimra ancian. Ancian tu letih. Alasannya puasa tua. Puasa tua kan. Kalau sudah biasa puasa di bulan Syaban, walaupun tidak setiap hari, tapi kan terlatih perut kita, nggak masuk di hari pertama, aman saja di Ramadan. Karena sudah ada qabliyahnya. Kalau salat sudah ada qabliyahnya. Kita ketika tampil akan salat, lain tidak latih, lain tidak lundai. Kan gitu kan? Kalau ba'diyahnya ya tiba di salat ya 2 rakaat atau 4 rakaat. Tapi kalau di Ramadan itu dia Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Sehingga diapitlah Ramadan itu dengan qabliyah dan ba'diyah, yaitu puasa. Syawal puasa 6 hari. Itu pun diberi kebebasan. Mau langsung puasa setelah hari raya, mau dipisah-pisah, mau diturut-turut, atau mau di ujung bulan Syawal, tidak masalah. Pokoknya 6 hari, sittata ayyam min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ada kelonggaran, ada kebebasan. Sehingga Ramadan tadi, kalau sebelum Ramadan masuk kita memperbanyak puasa, itu artinya latihan. Di samping amalan dinaikkan, Rasulullah suka memperbanyak puasa, juga sebagai latihan. Kemudian kalau Syawal untuk penyempurna, pelengkap. Ya mirip dengan salat fardu. Salat fardu kita ada tidak selesai, ada tidak beres, ada kelemahan, ada kekurangan. Salat fardu itu langsung diapit dengan salat sunat untuk menyisi. Tahu menyisi? Halo? Menyisi tahu? Menyisi, menumbuk, membilai, manukuak, menambah, manukuak, 7 orang. Ya kan? Karena siapapun kita, pasti salat kita banyak kelemahannya salat fardu. Banyak kelemahannya. Kenapa? Sehabis salat subuh tidak ada salat salat ba'diyah. Tidak. Sementara sehabis zuhur ada ba'diyah, sehabis asar tidak ada lagi. Kenapa? Kenapanya itu tidak bisa. Karena itu sifatnya ta'abbudi. Apa yang ta'abbudi, kalau memang begitu dari sononya. Cuman rahasianya barangkali ada di cari ulama. Karena habis salat subuh kita belum mengapa-ngapa. Sehingga konsentrasi untuk salat subuh itu lebih tinggi. Sementara salat zuhur kita sudah mengapa-ngapa. Tahu mengapa-ngapa? Tidak mengapa-ngapa. Begitulah Ramadan. Dapat kita tarik kesimpulan, secara umum Sya'ban itu adalah bulan yang disukai kita memperbanyak amal saleh secara umum. Memperbanyak, meningkatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan, ibadat-ibadat, amal saleh, yang penting ada tuntunannya. Jangan mengada-ada, jangan membikin-bikin, jangan membuat-buat, dan jangan latah-latahan. Latah itu apa bahasa Indonesianya itu? Latah. Mantun orang? Mantun lawak. Itu bahasa Indonesianya. Itu bahasa Indonesianya kira. Orang mantun? Mantun. Bang mantun, orang mantun. Itu latah. Beramal, berbuat karena tidak ada dasar,
Tidak ada contoh, cuman hanyalah berdasarkan orang letah namanya. Beda kalau amal ibadat tidak boleh letah. Amal ibadat jelas ini ada tuntunannya, ada bimbingannya, ada petunjuknya, jelas. Tidak boleh dibikin-bikin. Jadi ibadah tidak boleh bikin. Al aslu fil ibadah haram. Asal muasal tidak boleh melaksanakan ibadah. Baru kita melaksanakan ibadah kalau ada suruhannya. Kenapa kita misalnya di jam 9 tidak ada salat wajib? Memang tidak ada suruhannya? Tidak ada suruhan. Yang ada cuma duha. Bagaimana kalau kita bikin salat wajib kita di jam 9 saya? Mereka luarnya tidak ada lain. Ya tidak ada tuntunannya. Karena ibadah itu pada asalnya tidak boleh dilakukan kecuali sudah ada perintahnya, tuntunannya, petunjuknya. Jadi ibadah tidak boleh dikarang-karang, tidak boleh dibikin-bikin, tidak boleh membuat. Itu yang namanya bid'ah itu. Bid'ah adalah membikin-bikin amalan atau ibadah tertentu yang menyerupai ibadah, padahal tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada tuntunan, tidak ada petunjuk, tidak ada, dibikin-bikinlah mirip-mirip ibadah sehingga orang beranggapan itu jadi ibadah itu yang bid'ah. Kalau berbeda pendapat tidak bid'ah. Bismillah keras-keras satu lama-lama itu tidak bid'ah, memang ada dasar. Bahkan kunut pun ada dasarnya. Jadi yang bid'ah itu sebetulnya adalah dia tidak ada. Tidak ada perintahnya, dalilnya tidak ada, dasarnya tidak ada, rujukannya tidak ada, sumbernya tidak ada. Lalu oleh tokoh-tokoh, oleh orang tertentu dibikinnya lah tata cara ibadah, waktunya, tempatnya, bilangannya mirip-mirip ibadah, padahal tidak ibadah. Nah, itu yang bid'ah. Min gairi mithalin sabik, menyimpang, berbeda dengan apa yang telah dilakukan. Nah, bid'ah. Di bulan Sya'ban ini juga banyak berterbaran amalan-amalan bikinan-bikinan yang tidak ada dasarnya. Ini hati-hati. Lebih-lebih di nisfu Sya'ban. Itu yang ditanyakan oleh Ibu Pak kemarin. Ibu apa? Ibu di nisfu Sya'ban. Nah, perlu kita ingatkan kepada kita semua, syarat diterimanya ibadah tadi, ibadah itu di samping ikhlas, sah. Sah. Apa yang sah? Yang sah itu sesuai dengan petunjuk, tuntunan, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada, tertolak dia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Radd. Siapa yang melakukan suatu amal, yang amal itu tidak ada atau tidak berdasarkan perintah kami, aturan kami, petunjuk kami seterusnya, ibadah itu, amalan itu raddun, raddun, tertolak. Tertolak. Kalau tertolak tidak diterima. Kalau tidak terima saja aman, masalahnya bisa berdosa karena kita membikin-bikin. Makanya setiap amal harus kita ilmui dulu. Bahkan tidak boleh orang beramal tanpa mengilmui apa amalan yang dilakukannya. Ibarat kena orang berjalan tanpa tahu arah kemana dia mau berjalan. Nanti jadi rumbu-rumbui saja dia. Rumbu-rumbu itu bahasa Indonesianya kaca-kacai saja, nggak jelas arahan. Ini harus beribadahlah, beramallah, buatlah suatu ketatan, tapi jelas kita tahu ini memang ada dasarnya, ada pedomannya, ada petunjuk. Atau tanyakan kepada guru yang betul-betul mengerti, memahami itu. Nah, berarti kita sudah bersandar kepada orang yang tahu. Kan fas'alu alla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu, orang yang ingat,
orang yang memahami jika kamu tidak tahu. Itu perintah itu. Makanya tidak ada dalam agama kita syariat Islam, tidak ada amalan latah. Halo? Amalan latah tidak ada. Ibadah latah tidak ada. Yang ada amalan ini ada perintahnya, ini ada petunjuknya, ini ada aturannya, ini ada bimbingannya. Kerjakan. Sama dengan bulan Sya'ban. Bagaimana kita banyak puasa di bulan Sya'ban? Kita tahu. Karena Nabi hampir sebulan penuh puasa di bulan Sya'ban. Tapi karena beliau tidak menentukan jumlahnya, maka kita pun tidak boleh menentukan jumlahnya. Kan sahabat ada yang menentukan puasa. Saya akan puasa sepanjang zaman. Tidak bisa, kata Rasulullah. Saya yang paling bertakwa daripada kamu semua, saya juga berpuasa, saya juga berbuka. Nah, itu kan penjelasan. Nah, khusus di bulan Sya'ban ada namanya nisfu Sya'ban. Nisfu secara bahasa artinya separuh. Separuh nisfu. Kalau bulan 30 15. Kalau 9 ini yang payah menentukannya. Separuhnya di mana ini? Itu yang susah menentukannya. Kalau 14 belum lagi. Kalau 15 sudah lewat. Nah, kalau tepat perhitungan sekarang, nisfu Sya'ban di tahun ini, kau tahun berapa ini kau? Sampai balik? 85. Sampai balik 45. Ya, di tahun ini jika tepat perhitungannya, ini kan tanggal 12 Sya'ban. Jumat 13, Sabtu 14. Sesudah hari Sabtu? Ini berselisih ulama ini. Minggu, Ahad, Ukai. Pokoknya setelah Sabtu lah. Kalau hari Ahad, hari Minggu, kalau hari Ukai, tanggal 15 Sya'ban. Berarti malam nisfunya. Ini sedikit. Pertukaran hari adalah maghrib. Maghrib. Jika di akhir Ramadan itu telah berakhir, maghrib, malamnya sudah Syawal. Itu makanya orang bertakbir malamnya, karena sudah masuk Syawal. Ya, andaikan bulan Ramadan sekarang dan kita telah sampai di hari Kamis ini kepada akhir Ramadan, nanti sore ketika matahari terbenam, tidak Ramadan lagi, Syawal. Jadi kalau ada bayi yang lahir nanti malam, tidak kena zakat fitrah, sebab dia tidak mendapati Ramadan. Tertangkap. Nah, sebaliknya begitu. Kalau ada bayi yang lahir sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan, maka dia dapat fitrah. Begitu contoh bilangannya. Nah, sekarang kalau kita mau cari-cari juga nisfu Sya'ban, andaikan tepat perhitungannya, berarti Sabtu maghrib terbenam matahari, masuk malam nisfu Sya'ban. Kalau tepat perhitungannya, malam nisfu Sya'ban. Ya, di situ namanya malam minggu, bukan minggu malam. Malam nisfu Sya'ban. Nah,
nisfu Syaban dan malam nisfu Syaban inilah yang menjadi banyak beredar postingan, kiriman-kiriman dan sari-sari. Pagi tadi sebelum saya datang ke sini juga saya mendapat sari-sari itu dari teman saya alumni sekolah menengah. Sempat saya baca tadi pagi, baca Yasin 3 kali. Niatkan untuk ini, untuk itu. Istighfar sekian kali, niatkan ini itu. Macam isinya, bagaimanalah caranya ini bilang sama beliau, yang saya pesankan kepada kita dan kepada saya sendiri, jangan kita termasuk orang yang menyebarkan sesuatu yang kita pun tidak ada ilmu tentang itu. Sebab kita menjadi perantara untuk orang sesat. Orang kalau melakukan suatu amalan, kita penyebabnya, amalan itu salah, bukan berpahala, berdosa. Jadi sangko balabo pokok tamakan, mudik barenggo ilia barenggan, sangko balabo pokok tamakan. Di sako mintuho kiranya pembayan. Itu masalah. Hati-hati. Kenapa? Karena menurut pakar-pakar hadis, salah satu kitab yang saya lihat namanya Lataiful Ma'arif. Kitab itu membahas agak lebih dalam, lebih rinci tentang hal-hal yang bertebaran di bulan-bulan, termasuk bulan Sya'ban, hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah. Bahayanya kalau kita beramal dengan hadis palsu, kita sudah berdusta dan bohong atas nama Nabi. Karena Nabi tidak ada mengatakan, tidak memperbuat, tidak menyuruh, dan tidak melakukan. Kita buat lalu dinisbahkan kepada Nabi, berarti kita bohong atas. Nah, bohong atas nama Nabi itu ancamannya berat, masuk neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku, sengaja dia berdusta, muta'ammidan, sengaja dia berdusta atas namaku, dikatakannya aku yang ini, aku yang mengatakan, misalnya aku yang memperbuat, aku yang menyuruh, aku yang menyetujui, kan itu yang hadis. Yang hadis kan itu kan. Qauluhu, perkataan Nabi, atau fi'luhu, atau taqriratuhu, perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi, itu namanya hadis. Dikatakannya itu hadis. Aku yang berkata, aku yang berbuat, aku yang melakukan, aku yang menyetujui. Padahal tidak. Ancaman dustanya apa? Falyatabawwa, maka hendaklah dia menyediakan tempat. Artinya membooking tempat di neraka. Tidak tanggung-tanggung ancamannya. Tidak tanggung-tanggung. Bohong itu dosa besar. Apalagi bohong atas nama Nabi. Nah, sini bahayanya kita hati-hati beramal dengan hadis palsu. Bukan hadis naif. Kalau hadis naif tidak bertentangan dengan hadis sahih, tidak masalah. Hadis palsu tidak hadis, cuman dibikin orang, dikatakan orang hadis. Itu makanya diselidiki hadis-hadis itu. Karena kita tidak ahli hadis, tidak pakar hadis, bahkan hadis pun tidak tahu. Jangan kita gampang-gampang mengatakan ini kata Rasulullah, ini kata Nabi, ini sunnah Nabi. Jangan mudah-mudah bergampang-gampang kita mengatakan penyandaran kepada Nabi. Kalau tidak bagaimana? Yang mudah berdusta itu orang kita, orang Jakarta. Gampangnya berdusta. Tidak takut-takut dia berdusta. Bahkan memutarbalikkan fakta, tidak takut orang. Karena orang itu pendusta. Tapi dusta yang paling berbahaya dua. Dusta atas nama Allah, dusta atas nama
Nabi. Ancamannya neraka. Tidak tanggung-tanggung. Hati-hatilah. Nah, penting sekali para ahli, para ulama, para ustadz, para buya yang mengerti menyampaikan peringatan itu. Lebih-lebih tentang Sya'ban dan nisfunya. Kalau mau beramallah, tapi kita sudah berilmu dulu. Kalau mau beribadah, jelas ibadahnya. Jangan ketorang-ketorangnya. Nah, berkenaan dengan yang disebarkan itu, saya sendiri melihat, membaca, dan juga berdiskusi dan bertanya kepada para ahlinya, dan juga kitabnya kita lihat, itu mana ada dasarnya dari Nabi. Yasin sekian kali, berapa kali? 3 kali 3 berapa tuh? 3 kali 3 99. Ya, 3 kali 3 itu 7 ya. 3 kali 3 kan 9. 3 tambah 3 33 itu kalkulator anak SD yang dipakai sekarang tuh. 3 tambah 3 33 itu matematika sekarang, aljabar sekarang. Nah, enggak, saya tidak menyebut itu nanti. Itu matematika orang sekarang itu salah. Yasin pertama niatkan untuk ini, Yasin kedua untuk ini, Yasin ketiga diulang lagi. Itu yang saya dikirim kepada saya tadi. Baca istighfar 100 pertama untuk ini. Itu amalan pula ini, itu. Kalau itu yang ditanyakan, saya belum ketemu hadisnya. Bahkan yang memantahnya ada, bahkan mengatakan palsu juga ada. Memang ada dasarnya, tidak ketemu. Tetapi tersebar di kalangan orang kaum muslimin. Nisfu Sya'ban ada, misalnya ada. Puasa ada. Kalau kita puasa hampir penuh bulan Ramadan, dapat nisfu Sya'ban. Dapat nisfu Sya'ban kan? Bolehkah berpuasa nisfu Sya'ban? Boleh, siang hari. Malam jangan. Bolehkah salat di malam nisfu Sya'ban? Boleh. Siapa yang larang? Tak boleh. Tapi menspesialkan ibadah khusus di malam nisfu Sya'ban dengan fadilah sekian, ini yang perlu dipertanyakan. Memang ada. Nisfu Sya'ban itu punya keistimewaan. Nisfu Sya'ban mempunyai keistimewaan, mempunyai fadilah dan keutamaan. Dijelaskan dalam beberapa riwayat. Ada yang mempunyai dalil, ada yang tidak. Antara lain, di malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni dosa-dosa kaum muslimin. Itu rahmat namanya ke. Rahmat. Amalan-amalan disukai kita memperbanyak doa-doa, istighfar, zikir-zikir, kita disukai memperbanyaknya. Karena Sya'ban itu mempunyai suatu keberkahan, perbanyak di situ. Ada. Cuman yang tidak diketemui penjelasannya yang tadi. Termasuk salawat sekian ribu kali, zikir la ilaha sekian kali, misalnya baca ayat kursi sekian kali. Itu yang harus dihati-hatikan. Ikola banyak orang mengarajuan mah. Nang kebenaran itu bukan karena banyak orang. Nah, kebenaran itu ukurannya bukan karena banyak orang. Baiklah ibu ke Pantai Kata atau ke Pantai Kuta, banyak orang telanjang, jadi benarnya tak?
Apakah karena banyak orang bertelanjang jadi benar bertelanjang itu? Nah, jadi jangan ukur kebenaran karena banyak orang. Di zaman Nabi Nuh, satu orang saja yang benar, Nabi Nuh. Apakah salah Nabi Nuh? Iya, kata orang banyak. Kebenaran itu ukurannya bukan kata orang. Standarnya bukan itu. Kebenaran itu datang daripada Allah. Kalau ada dasarnya silakan kerjakan. Maka lalu apakah amalan-amalan di nisfu Syaban? Biasa. Jangan puasa di malam hari. Halo? Itu amalan tidak boleh kita berpuasa di malam nisfu Syaban. Di siang harinya boleh. Salat, perbanyak salat sebagaimana biasa. Karena istimewanya Syaban. Allah mengampuni dosa, perbanyak istighfar, perbanyak tobat. Dengan catatan tidak ada guna tobat dan minta ampun kalau kita masih bermusuhan. Itu saja masalah. Amalan-amalan dinaikkan, doa-doa dikabulkan, Allah mengampuni dosa-dosa dan segala macam. Itu memang ada dasarnya. Cuma menetapkan membaca zikir sekian ribu kali, membaca ayat kursi sekian puluh kali. Itu masalahnya. Apa lagi? Membaca Yasin sekian kali. Kenapa Yasin? Sebanyak itu Quran, kenapa Yasin? Atau melakukan salat sekian diniatkan untuk ini, itu. Ini yang perlu masih dipertanyakan, masih diperdebatkan. Kalau ulama-ulama ahli hadis, ulama-ulama ahli hadis, pakar-pakar mustalah hadis, beliau-beliau ini mencoba menelusuri, mempelajari hadis-hadisnya. Lalu dari beliau-beliau lah kita tahu, ulama-ulama besar tahu, ini hadisnya lemah, ini hadisnya palsu, ini tidak ada dasarnya, la aslalahu, tidak ada dasarnya. Ini hadisnya hasan, ini bisa dipakai. Mereka pakarnya di bidang itu. Kalau ditanya kemarin, apa-apa saja amalan di siang hari nisfu Syaban, amalan biasa. Biasa saja. Berbedalah. Karena memang ada istimewanya. Malam nisfu Syaban ada istimewanya. Cuma kita tidak boleh mengistimewakan tanpa dasar. Nah, karena Allah mengampunkan dosa-dosa orang, maka perbanyak istighfar. Karena amal-amal saleh dinaikkan, perbanyak puasa, tingkatkan mutu amal saleh, tingkatkan mutu ibadah kita, perbanyak amalan-amalan sunnah memang ada. Perbanyak baca Quran. Karena para orang-orang dahulu bulan Syaban itu adalah bulan Qura, namanya bulan para pembaca Quran. Bulan pembaca Quran. Itu memang ada dasarnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada salat khusus? Ya. Salat khusus, ayat khusus, doa khusus, amalan khusus spesial di nisfu Syaban. Nampaknya tidak ada keterangan pasti dan sahih. Cuma kita boleh memperbanyak amalan-amalan yang sudah ada tuntunannya, ada dasar dan dalilnya. Itu yang diterangkan tadi, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak doa. Silakan salat malam seperti salat biasa dan baca Quran. Cuman yang tadi masalahnya, menentukan bacaan Yasin sekian kali, istighfar sekian kali, tahlil sekian kali, salawat sekian kali. Bahkan ada orang baca buku Barzanji. Tahu Barzanji? Barzanji itu buku cerita tentang kisah hidup Nabi secara ringkas.
Berzanji itu kan nama desa, nama kampung. Penulisnya orang kampung Berzanji. Lama-lama kitabnya terkenal dengan kitab Berzanji. Jadi kitab Berzanji itu tidak Nabi ngarang. Jauh sepeninggal Nabi. Diadakan orang perlombaan menulis kisah atau riwayat Nabi. Pemenangnya Al-Berzanji itu. Itu yang dibaca orang setiap Maulid. Kadang-kadang dibaca orang ketika malam dibaca orang ketika takziah. Padahal itu kisah perjalanan hidup Nabi, mendapat pemenang utama penulisnya. Karena penulisnya orang kampung Berzanji, lama-lama bernama kitab Berzanji. Itu pasalnya begitu. Jadi menurut saya di bulan Syaban ini mari kita perbanyak melakukan amal-amal saleh, melaksanakan ibadah-ibadah memang yang sudah ada tuntunannya, meningkatkan mutu ibadah kita, perbanyak puasa sebagai latihan, di samping amalan dilaporkan kepada Allah. Jangan lupa berzikir, berdoa dan tobat istighfar, karena Allah juga akan mengampuni banyak dosa-dosa. Seperti halaman ketiga, lihat halaman ketiga, poin keempat, menjauhi permusuhan di antara kaum muslimin. Halaman ketiga, belakang. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang-orang yang tidak berbuat syirik dan dosa orang-orang yang tidak memiliki permusuhan dengan saudara senasab dan seiman seagama. Disebutkan dalam hadis Ibnu Majah. Saya lihat langsung kitabnya dan saya lihat syarahannya. Hadis ini bilang begini, sabda Rasulullah, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul muncul, melihat atau nampak pada malam nisfu Sya'ban. Maka lalu dia Allah itu yaghfiru, mengampunkan dosa-dosa li jami'i khalqih, dosa-dosa untuk seluruh makhluknya. Tentu makhluk sini kaum muslimin. Illa li musyrikin, kecuali dosa orang yang musyrik, menyekutukan Allah, au musyahin, atau dosa musyahin. Apa itu musyahin? Saya lihat daripada syarahannya, musyahin itu orang yang masih menjalin permusuhan, kebencian sesama muslim. Maka ini penghalang diampuninya dosa kita. Mirip dengan Senin Kamis. Lihat Senin Kamis. Dibuka tuftahu abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga pada hari Senin, wa yaumal khamis, dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin, maka akan diampuni dosa setiap hamba, la, yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, la yusyriku billahi syai'a, illa, melainkan juga dosa yang tidak akan diampuni, rajulan, seseorang, kanat bainahu, yang adalah antara dirinya, wa baina akhihi, dan saudaranya sesama muslim, ada syahna. Apa syahna? Permusuhan, namanya syahna. Fayuqal, maka dikatakan
kepada malaikat-malaikat yang melaporkan amalan Senin Kamis, anziru hazaini, kalian tunda ini melaporkannya. Halo, anziru hazaini, kalian tunda, kalian tangguhkan, hazaini, melaporkan amalan dua orang ini. Dulu diulang Nabi menyebutkannya sampai 3 kali. Anziru hazaini hatta yastaliha, tunda, undurkan untuk dua orang ini sampai keduanya berbaikan, berdamai. Islah namanya, yastaliha, berdamai. Tunda saja dulu. Berarti selama mereka belum berdamai, selama itu dan ampunan dosanya pun ditunda sampai mati. Haram dengan kena sapola, ditunda sampai mati. Sampai tulih putih tulang den, sampai itu. Nanti di hari kiamat diperkarakan. Halo. Halo? Sampai bila? Sampai 3 hari saja. Sampai 3 hari salah. Timbul pertanyaan, di malam nisfu Sya'ban Allah akan mengampuni dosa-dosa makhluknya siapapun yang Allah kehendaki untuk diampuni. Hadis Ibnu Majah. Berarti salah satu kemuliaan nisfu Sya'ban, Allah mengampuni dosa kecuali siapa? Asyirik taruh lawan dak asyawat nak ada nyama petuang jelah. Tapi nancik lai. Mampang sampai ke langit yang ketujuh. Memanam sampai ke 7 petala bumi. Ndak tanpa menampu, ndak rela dengan kalau kalian sampai belok. Kalau bayu. Halo. Berbahaya. Ya awaklah meminta maaf, awaklah selesai. Anu tak muah terusan Allah. Nanjale awaklah. Masing-masing awakku kan ada seorang dah bangih kawak lo. Ada bangih nambah sababnya dia awak. Ada nang tak bersabab dia awak. Cuma hati itu lah memang lah mantun itu. Baca lah kau. Lah mantun hatinya. Ini tak ada masalah awak dah. Sama nak ada masalah mana-mana. Cuma anu memang nan dua kemungkinan. Orang kodangki memang hatinya nan buku dua ko. Buru aja. Usul aja. Ada kan? Rasanya ada. Sama-sama mengalami awak dan orang pun sama-sama mengalami. Ada orang yang bangih, yang banci, yang berang kawak ndak tentu men awak sabab no. Alah sababnya jaleh. Tahalah sababnya. Kalau berujung cari ujung no. Kau nak jadi ujung no. Kusui no jaleh. Kalau kusui bulu ayam mulai paruh penyelesaian. Kusui rambut cari sikit. Kusui banang cari ujung no. Bisa tu. Ikut serang tempuh tak jalih sini. Tak jalih se karuh meno. Bertemu awak melak mencelek kau membudu habis miang. Ini sembahyang je lah. Itu masalah sembahyang. Kira-kira. Awak elok sadualan elok. Santai eloknya. Alhamdulillah. Oh mati ku dia ni kubur orang sadualannya. Elok. Mereka elok wak. Yang penting tidak kita yang memusuhi, tidak kita yang benci, tidak kita yang sakit hati, dan tidak kita yang dangki. Awak yang digitukan orang pauji keimanan, kesabaran dan pemancing emosi. Kalau nak terpancing emosi tak masalah. Menjijik mana no? Sebab karo menyijik kepanjangan sekawak nak bangi kan? Tapi kalau orang menyijik kawak, ya bangi.
Tapi karo awak dijiannya tak masalah lah. Kalau anjing nak menyalak kau awak, lain tak awak salak lah dulu. Tapi orang menyalak kau awak, yo bagus macam tu. Sama mewak doi sakit hati awak. Dan kini sebelum tiba nisfu Syaban dan sebelum mati kita habis-habisan salah. Supaya kita termasuk orang yang diampuni. Bahkan sebelum Ramadan masuk habis semua. Kau nak kali kecilkan Syaban kau bulan semua bulan latihan kan. Sebelum masuk Ramadan termasuk latihan yang memaafkan. Ada doa yang dari Nabi ya. Dalam Quran la ilaha, dalam hadis Nabi la ilaha. Kalau dalam hadisnya begini bunyi. La tusmit bi aduan wa hasidan wa aduan. Ya Allah, jangan sampai orang nandangki kepada ambo, nambanci jajuk kepada ambo, sanang hatinya mencari ambo ko mengalami apa? Musibah. Kalau awak Rabbana la taj'al fi qulubina gillan lil ladzina amanu surah Al-Hasyr. Wahai Tuhan kami, janganlah ada di hati kami ko benci, sakit hati, dendam, khusumat dan dengki. Itu namanya gildan. Janganlah tu. Kalau setiap mencari orang nawak ajajo, baca doa tu. Mencari sesuatu muntah, yang cari tu. Awak kan ketujuh je mencari tu. Hati kan aja pi jajo aja. Gildan. Mencari orang jajo, kalau anak jajo tak masalah. Mencari orang jajo, kalau anak jajo tak masalah. Nak masalah beko. Awak cari nyo semakin jajo aja susah awak. Jangan cari. Lain ragu. Nisfu Syaban ada dua. Jadi bila puasa nisfu Syaban? Siang hari. Ansuan melah kini barata kau lai talak cie dua ansuan se atau kini Kamis puasa tan Senin puasa atau kini ke besok ala masuk pertengahan apa puasa putih puasa salah. Kalau tak bawa saya nisfu Syaban tanpa meniatkan khusus. Tapi kalau ingin meniatkan khusus je nisfu Syaban tu hari okai. Talalu anda bersamakan. Talalu kemakan. Nan jago makanan, nan lalu makanan jago. Ni tak boleh lupa mango. Lupa makan tu bahaja lah. Mari Rasulullah salah. Lupa makan apa sesuatu boleh. Mangkada, jangan tunggu nanti 10 Syaban mangkada lah. Puasa saya 7 umpam tak cik saya. Ni 10 Syaban ciknya. Puasa 7 umpam baca rona. Boleh ya? Begini. Halo. Sebentar. Ibu Anang Gadis dulu tu bertanya. Sabar Bu. Orang padusi ko kan acok nak puasa. Laki-laki banyak tak puasa. Kalau padusi acok nak puasa, dia ada alasan. Laki-laki banyak nak puasa, dia hari malam. Bedanya. Kadang-kadang lunta bayi alai. Ada lunta bayi tu dek malih. Ada memang tak sempat lah do. Tak sempat. Ada baniat tapi ada sin. Sin kau yang. Ada sin. Nam paling acok kan nam pertama. Malih. Takana kini masih ada hutang puasa 10 5 boleh sekian hari. Bolehkah kita niatkan membayar qada puasa tu di hari-hari memang yang disunahkan puasa seperti Senin Kamis? Boleh? Dua palo. Tapi bukan dua puasa tu. Membiasakan puasa sunnah Senin Kamis, langsung kita katakan, ya Allah, Iko mau mengkada puasa mu Senin dan Kamis. Bukan puasa Senin Kamis. Mengkada di Senin
Kamis, atau mengqada di hari-hari tarang putih, atau mengqadanya di puasa Syawal boleh, atau mengqadanya di bulan Syaban boleh. Cuma yang tadi balik mengqada puasa judulnya di hari elok, hari baik di hari elok. Bila hari eloknya tu mah di nisfu Syaban dia boleh. Cuman dia puasa ke 7 hutang tak bisa sehari sepuasa tu. Lah. Oh begitu. Orang yang tidak terbiasa puasa, lalu tiba-tiba puasanya jadi mulai hari kate. Dengan niat puasa memperbanyak puasa Saban, dia dilarang. Karena memang tidak biasa, hanya mencari waktu-waktu terbaik. Sebenarnya baik kan bukan harus nisfu Saban kate. Semenjak awal-awal. Jangan kita bedakan nisfu separuh kate lebih baik enggak. Ini kalau memang lah biasa sejauh kita puasa, kemudian baru di 15 hari Saban kate baru kita ingin puasa Senin Kamis, tidak masalah. Niatkan untuk Saban masalah. Yang tidak boleh khususkan 15 hari kate miang itu. Sesuai itu. Saguru kami ingin tidak. Nah. Di lama karayo lagi. Rayo lama mulai. Sekian, silakan Bu. Iya. Iya. Zakat ada haulnya. Haul itu berarti setelah setahun. Kecuali tanam-tanaman ketika panen. Nah, karena alasan tertentu, ada maslahat tertentu, zakat boleh didulukan daripada haulnya, boleh pula ditunda. Maslahatnya untuk orang yang akan diberi. Contoh kita biasa zakat di bulan Syaban, kiranya di bulan Rajab ada orang masuk rumah sakit kehabisan biaya, boleh didahulukan. Atau orang yang akan dizakati sekarang masih belum ketemu, belum berjumpa, padahal kita sudah niat ke zakat, ditunda sampai ketemu boleh. Tapi karena dia malehnya kan masih bisa pitih di putago itu kena tergantung orangnya ya. Lah Bu. Sekian kaji kita ke Jawa. Semoga berfaedah apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.